19, aku mau memasyurkan namamu turun-temurun, sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan selamanya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Kalau Pagi ini kita akan belajar dari Mazmur pasalnya yang ke-45. Kalau saya semalam baca Mazmur 45 ini sebetulnya lebih tepat ngomongin sebuah kepemimpinan, ya, leadership. Tapi entah kenapa tiba-tiba kok saya nggak jadi bawain ini Bapak Ibu, ya. Soalnya kalau saya bawain soal pimpinan, nanti ada aja yang komen mentang-mentang saya pimpinan jadi bawahnya pimpinan gitu. Saya semalam hanya saya putusin untuk mengambil mungkin ayat yang lebih penting Bapak Ibu buat setiap kehidupan saudara dan saya, yaitu ayat yang kedua. Mazmur 45 ayatnya yang kedua. Hatiku meluap dengan kata-kata indah. Aku hendak menyampaikan sajakku kepada raja. Lidahku ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Pagi ini kita akan belajar kembali tentang lidah. Karena kalau ngomongin lidah ini, mau nggak mau kita mesti banyak belajar Bapak Ibu. Karena nasib kita salah satunya ditentukan oleh lidah kita. Ya, nasib saudara dan saya salah satunya itu ditentukan oleh mulut kita, oleh ucapan kita. Terkadang mulut kita, lidah kita yang membuat langkah kita terhenti. Kalau kita bicara ngomongin yang pasal 2 ini, itu artinya bahwa menceritakan bahwa lidah kita itu bagaikan pena yang sedang melukis, ya, atau mewarnai hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan, kalau pengertian ayat 2 ini itu artinya bahwa lidah ini bagaikan pena, lidah kita bagaikan pena yang sedang mewarnai atau melukis setiap kehidupan saudara dan saya. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya bahwa kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya, mau yang baik maupun yang tidak baik, itu kelihatan dari mulut kita, kelihatan dari ucapan kita, itu tercermin dari lidah kita. Kehidupan kita menjadi kehidupan orang yang nyebelin atau yang tidak nyebelin, itu tergantung dari ucapan kita, tergantung dari lidah kita. Kehidupan kita akan menikmati berkat yang berlimpah atau tidak, tergantung dari mulut saudara dan saya. Kita akan sukses, kita akan banyak teman, kita akan diberkati melimpah. Salah satunya, faktor penentu adalah mulut kita. Tadi Alkitab mencatat bahwa lidah kita bagaikan pena yang sedang melukis atau mewarnai setiap kehidupan kita. Melalui lidah kita, melalui ucapan kita, terkadang dengan lidah kita, mulut kita, banyak orang yang dikuatin, banyak orang yang dimotivasi, banyak teman yang sukses. Tapi banyak juga melalui mulut kita, melalui lidah kita, banyak orang yang tersinggung, yang sakit hati, ya, bahkan yang pindah gereja. Hati-hati Bapak Ibu dengan lidah kita.
Saya banyak kenal orang Jepang, ya, yang lidahnya kayak silet. Itu kan ya silet, yang mulutnya kayak silet, tajam, lebih tajam. Saya butuh mereka sebetulnya buat target. Tapi saya tahu kalau saya hubungan dengan orang itu, staf saya stres karena mulutnya lidahnya kayak silet. Lebih baik saya nggak dapat yang puluhan miliar, tapi di kantong aman Bapak Ibu. Ya. Kepala cabang di Jepang tahu semua. Ya. Bahkan sudah dihitung Bapak Ibu. Ada hampir 20 orang yang mulutnya kayak silet. Tanyaannya apa kita deketin? Enggak. Kalau bisa kita jauh-jauh lah sama mereka. Ya. Kita butuh pinjaman buat target. Tapi kita sepakat sesama kepala bank, udah lah jangan diambil, bikin puyeng itu. Betapa pentingnya lidah ini Bapak Ibu, bagaikan pena yang sedang melukis mewarnai setiap kehidupan saudara dan saya. Jaga, jangan sampai lidah kita, mulut kita membuat langkah kita terhenti. Jangan sampai mulut kita, lidah kita membuat kita banyak kehilangan teman. Saya banyak kenal. Saya pernah suatu saat pergi ya, pakai bus, ya, baik perjalanan Cirebon Jakarta atau Jakarta ya, ke luar negeri. Itu ada 3 ibu-ibu. Saya nggak tahu apa dia punya kepahitan atau enggak, ngoceh aja dari mulai jalan-jalan, nggak pernah berhenti ngomongin temennya yang membuat dia tersinggung. Itu lidahnya jahat, mulutnya jahat. Dan selama perjalanan itu ibu itu nggak teman, dicuekin. Bahkan ada yang lepok, ayo ke Judas. Jadi kalau kita mulutnya jahat, kita akan dijauhi sama teman Bapak Ibu. Hati-hati. Ya. Kita dagang apa baik, lakunya nggak banyak, berkatnya nggak banyak, karena sebel. Ya. Kita tadi bilang lidah kita bagaikan pena yang sedang melukis, yang sedang mewarnai setiap kehidupan saudara saya. Ya. Kita tahu siapa yang nulis Mazmur? Daud kan? Kita semua tahu kehidupan Daud. Daud dari keluarga yang biasa, yang sederhana, hanya seorang gembala domba. Tapi kenapa Tuhan angkat hidup Daud tinggi? Kenapa Tuhan selalu bela Daud? Kenapa Tuhan selalu menolong Daud? Dan kenapa Tuhan selalu memberkati Daud? Hidup Daud gak enak, biarpun dia raja, dia dihimpit, ditekan oleh mertuanya, oleh anaknya, mau dibunuh sama Saul, sama Absalom. Tapi toh pada ujungnya Daud selalu muncul sebagai pemenang. Salah satunya Daud mulutnya nggak jahat. Mau bukti? Ketika Daud ditegur oleh Nathan, apa respon Daud? Apa reaksi Daud? Daud tidak reaktif tapi responsif. Artinya apa? Daud nggak ngoceh-ngoceh tuh. Daud nggak ngomel-ngomel. Daud nggak bersungut-sungut. Kalau Daud egois, dia sombong, mungkin Nathan sudah disel kali. Lu siapa, gua siapa. Tapi Daud dengan rendah hati dia menerima semua nasihat Nathan. Ya, luar biasa. Seorang raja tapi hatinya mulia. Seorang raja tapi mulutnya luar biasa. Ya, mulutnya bahkan Alkitab mencatat mulutnya Daud penuh dengan pujian.
Coba kita kalau diomelin dikit, waduh tersinggungnya kemana-mana, waduh ya sekampung tahu semua. Coba kita kalau ditegur sakit hati, pindah gereja, enggak doa pagi, enggak ibadah, ya los gitu kan, ya dosa-dosa dewek. Ya. Belajar seperti Daud, dia selalu jaga mulutnya. Kita seringkali kayak bangsa Israel, Bapak Ibu. Tuhan kau yang baik apa sama bangsa Israel? Minta roti Tuhan kirim mana tiap pagi sampai melenak. Ya. Minta daging Tuhan kirim buyung-buyung. Ya. Kepanasan Tuhan kirim tiang awan. Kedinginan Tuhan kirim tiang api. Pertanyaannya apa bangsa ini stop ngomel? Enggak, ngoceh aja terus, ngomel baik. Mau tahu ujungnya? Dampak dari sebuah omelan bangsa Israel, Tuhan tidak izinkan menikmati tanah-tanahan. Kita juga kadang kayak bangsa Israel. Saya, saudara juga sama kayak bangsa Israel. Ngoceh baik. Diberkati sudah tetap ngoceh. Diberkati lagi tetap ngomel. Belajar, stop ngomel Bapak Ibu. Jaga mulut kita, jaga lidah kita. Kalau saudara dan saya ingin Allah turut bekerja untuk mendatangkan sebuah kebaikan buat saudara dan saya, stop komplain, stop ngomel. Kalau saudara dan saya masih suka ngomel, suka komplain, lidahnya jahat, saudara tetap mungkin diberkati, tapi berkat seperti apa yang kita bisa terima? Kita tahu cerita tentang Silas dan Paulus ketika dia di sel dalam penjara. Mestinya kalau jadi Paulus dan Silas kita mungkin komplain, sudah melayani pekerjaan Tuhan, sudah memberitakan Injil, ya sudah capek tetap di sel. Ngomel nggak Paulus dan Silas di penjara? Enggak tuh. Apa yang dia lakukan? Dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi dan pintu penjara terbuka. Coba kalau Paulus dan Silas itu dia ngomel, nggak akan terjadi gempa bumi, Bapak Ibu. Belajar seperti Daud, seperti Paulus, seperti Silas. Jangan suka komplain. Komplain itu tidak mengubah keadaan, Bapak Ibu, bahkan memperjelek keadaan. Saya ini hampir tiap minggu beli makanan, Bapak Ibu, ya, beli snack. Di Cirebon ada orang yang jual snack enak, Bapak Ibu. Setiap ada teman datang saya kirim. Lumayan, Bapak Ibu, ya. Sekali belanja lumayan, ada 500 ribunya. Di Cirebon terkenal. Kalau saya kasih tahu, pasti Bapak Ibu tahu, pasti tahu ya. Tapi saya nggak akan pernah kasih tahu ya. Saya boleh ngomong tapi nggak boleh kasih tahu namanya siapa. Suatu ketika saya bilang, Bu, tolong diantar jam 10 pagi karena buat teman saya yang udah ada. Ceritanya jam 12 belum datang, saya telepon. Waduh, saya dimaki-maki Bapak Ibu. Pak Sugi nggak beli sama saya, nggak apa-apa kok. Saya nggak butuh Pak Sugi. Tapi balik, tetap dikirim. Udah, dibalikin lagi aja. Siangnya dia telepon lagi. Saya nggak suka ya punya pelanggan kayak Pak Sugi. Iya, canggih. Ya, saya tetap jawab, makasih ya Bu, mohon maaf ya Bu. Pertanyaannya saya beli lagi nggak dia? Dikasih juga nggak mau, Bapak Ibu. Ya. Saya sudah bawa banyak puluhan ke dia. Tapi karena sedang kan saya bilang jam 10, waduh ngamuk-ngamuk, sampai jet keluar semua, cantik.
Oh ternyata ibu ini lidahnya tajam. Oh ya sudah. Sudah aku tahu. Sampai hari ini dia kehilangan banyak pelanggan. Ternyata bukan saya aja yang gomelin, teman saya juga gomelin. Dan udah banyak pelanggan yang stop sama dia dan dia sekarang sepi dagangannya. Karena apa? Kulitnya jahat. Pengennya berantem baik. Segitu nggak diomongin loh. Cuma bilang, Bu, kan saya udah jam 10. Mau lo ngoceh-ngoceh. Hati-hati. Saudara pengusaha, saudara pebisnis, hati-hati dengan mulut kita. Produk semua boleh sama, harga mungkin sama, hanya satu yang membedakan, service. Jaga mulut. Saya mungkin pernah cerita ya. Saya pernah di TNI 20 tahun yang lalu Bapak Ibu, hanya untuk bilang selamat pagi, selamat siang, terima kasih. Hanya untuk belajar seperti itu ya, ditiupnya di Malaysia seperti Filipina Bapak. 20 tahun yang lalu Bapak Ibu. Karena mungkin waktu itu banyak kepala cabang yang nggak bisa bilang selamat pagi Pak ya. Bapak Ibu boleh lihat sekarang datang ke bank pasti akan dibuka sama satpam. Dia bilang apa? Selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Semua kan begitu. Bapak Ibu boleh telepon ke semua Pak, akan dibilang selamat pagi, Bu Sisil, apa yang bisa dibantu? Dulu nggak ada begitu. Ada apa ya? Judes. Kalau judes, banknya nggak laku. Nggak laku, banknya tutup. Kita semua berlomba-lomba memberikan yang terbaik melalui mulut kita. Coba aja yang suami istri bangun pagi, ya, dibentak tuh suaminya atau istrinya, kayaknya pengen tukar tambah. Contoh, ya. Jaga mulut kita. Alkitab tadi bilang lidah kita, mulut kita bagaikan pena yang sedang melukis dan mewarnai setiap kehidupan kita. Artinya sangat penting. Artinya kehidupan saudara dan saya itu berhasil atau tidak ditentukan oleh lidah kita, oleh mulut kita. Belajar, jangan dikit-dikit syawat, dikit-dikit ribut, dikit-dikit berantem. Jangan Bapak Ibu. Ya. Karena langkah kita ditentukan oleh mulut kita. Makanya kita mencatat jagalah hatimu. Ya. Kalau kita nggak jaga hati, mulut kita kemana-mana tajam. Yang tadi saya bilang lebih tajam daripada silet. Saudara boleh lihat ya, kita pernah nggak Daud ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh gitu? Kayaknya nggak ada deh. Yusuf ketika dia di sel, ketika dia dicoblosin ke sumur, pernah nggak dia ngoceh-ngoceh? Awas nanti ya, saya golok kok kakak-kakak saya bunuh, nggak ada kan? Salah satunya kenapa Yusuf juga diberkati, diangkat Tuhan tinggi, mulutnya nggak jahat apa Ibu. Di luar sana banyak. Pertanyaannya, ada nggak orang Kristen yang mulutnya nggak silet, tajam? Ada nggak? Mau sama malu-malu Bapak Ibu. Ada nggak? Banyak. Ya, saudara mau disinggung boleh. Saya nggak ada urusan. Saya kerja di bank yang pegawainya mulutnya nggak bagus, nggak lama nasibnya, minggu depan udah keluar. Ada nggak? Ada, banyak orang Kristen. Iya. Cik kalau seto jangan siang-siang Cik, saya capek. Ada nggak begitu? Ada. Lucu juga dengannya. Ya. Seorang teolog bilang kalau seto jangan siang-siang Cik. Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu digituin sama telos sebuah bank, mau nggak? Mau nggak? Mau. Ngali bank.
pindahin bang banyak, kalau cuma ada 50. Maaf Ibu Sisil, kalau suka jangan siang-siang. Nah begitu mau naik pangkat, naik jabatan, enggak, yang ada adalah dipecat, di PHK. Saya pernah punya marketing canggih, ada beberapa marketing saya yang canggih. IP-nya 4, dengan lulus predikat summa cum laude, lulusan Australia. Dia menguasai 5 bahasa asing. Bukan bahasa Jepang dong Bapak Ibu. 5 bahasa asing dia kuasai. Cantik, wong sugih. Saya bilang ke Jakarta, ini nanti saya mau siapin buat kepala cabang, buat pengganti saya. Pinter, tapi ternyata mulutnya juga pinter itu, dikit-dikit apa, dikit-dikit ngeyel, nggak bisa. Idealis, oh dia maunya begini ya begini, hitungan dia begini ya begini. Hanya saya kirim, ya itu kepala cabang kalau mau jadi marketing, kalau menjadi calon kepala bank mesti disekolahin dulu 9 bulan Bapak Ibu. Saya pikir siapa tahu 9 bulan dia sadar, dia bertobat gitu. Wah di kelas, di kampus ribut aja. Tanyanya, jadi nggak dia jadi kepala bank? Dikeluarin Bapak Ibu. Boleh suku kuliah yang pinter, boleh IPK-nya 4, boleh predikatnya summa cum laude, boleh dia menguasai 5 bahasa, tapi karena mulutnya tajam kayak silet, maaf. Sudah mau tahu gimana nasib gadis ini, wanita ini? 6 kali nikah, cerai. Kenapa? Ayo, Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Mana tahan suaminya kalau punya istri mulutnya kayak silet, dikit-dikit ribut, dikit-dikit ngomong. Mau begitu punya istri, mau ngaku, ya. Bisa mati muda. Ini saya kasih contoh dan ini kisah nyata. Saya banyak alamin punya staf yang mulutnya kayak silet. Alkitab tadi bilang lidah kita ini seperti pena yang sedang melukis dan mewarnai kehidupan saudara dan saya. Banyak. Saya punya teman kepala bank juga, dia dosen di UI Bapak Ibu. Tapi mulutnya tajam, ya dikeluarin juga. Ya mungkin juga kalau Sugianto mulutnya jahat juga, ya, nggak mungkin dipakai sampai setua ini Bapak Ibu. Hati-hati dengan mulut kita, dengan lidah kita, ya. Karena mulut kita, lidah kita kalau enggak dijaga, kita tidak akan menikmati berkat Tuhan yang melimpah. Di luar sana banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, pelayan-pelayan Tuhan yang mulutnya, yang lidahnya nggak bagus. Karena kita ada mencatat, mulutmu adalah harimau. Ya. Banyak kalau ngomongin mulut, banyak ayat Bapak Ibu. Dan tadi pagi juga saya beli nasi Bapak Ibu. Ya. Kebetulan saya ngelewat jalan itu. Kalian saya tuh nggak mau beli sama si ibu itu. Ya, mulutnya juga sama aja. Bukan yang tadi, ini ada lagi. Saya bilang, Bu, beli 10.000 saja. Ya. Saya beli buat istri saya Bapak Ibu. Tahu dia bilang apa? Niat tunggu beli Pak aja.
ningkatnya ke boleh 10.000, 15.000 sambil dibentak gitu. Saya bilang udah cukup sama telur bawang aja. Loli aja. Bapak ngedol request aja. Oh ya sudah. Ya saya tambahin goceng lagi. Cuma saya kenapa saya pendidik ibu ini ya? Saya sudah tahu ibu ini wataknya tuh nggak bagus. Tapi karena saya mikir saya melewat, karena saya cepet mau ke doa pagi. Nah itu ibu itu tetap nggak berubah. Beli 10.000 disawati bapak. Bapak kan dagang ya, mau kita tuku 10.000. Pertanyaannya kalau udah begitu, kenapa nggak sepi dagangannya bapak ibu? Ya, mau sananya di mana? Ya, kasih tahu semua. Sepi. Saya datang cuma saya yang beli. Saya perlu sampaikan ini supaya saudara dagang apa aja jaga mulut, supaya daganganmu laku. Saudara boleh datang ke kantor saya akan bilang selamat pagi bu, selamat pagi kak, ada yang bisa saya bantu. Itu hukumnya wajib. Pegawai nggak bisa bilang begitu, kasih SP. Kenapa? Yang kita dagang kan mesti baik mulutnya. Baik aja kadang nggak laku. Coba kalau minggu itu yang jual lumpia judes, so nggak akan laku. Itu aja pesan firman Tuhan buat kita semua. Kalau saudara dan saya langkahnya ingin disertai Tuhan, kalau saudara dan saya pengen Tuhan turut bekerja buat kehidupan saudara dan saya, jaga lidah, jaga mulut. Ya, mungkin ini buat saudara klise kali. Saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba saya bawa ini. Jujur saya tadi pagi mau bawa tentang kepemimpinan, ya, karena Mazmur 45 itu ngomongin kepemimpinan, ngomongin leadership. Ya, cuma nanti saya kira tentang Pak Sugiarto pimpinan, ngomong pimpinan. Gak jadi Bapak Ibu. Yang tepat ini Mazmur 45 untuk ngomongin tentang kepemimpinan. Tepat sekali. Tapi saya nggak jadi itu, yang saya bawain tentang lidah. Hati-hati, jaga lidahmu. Nggak usah ngomongin yang nggak perlu. Ya, saya selama kerja, saya kayaknya hampir nggak pernah ngomongin orang lain gitu. Kalau saya minggu lalu juga ada 2 ibu-ibu datang ke saya ngomongin bang ini, bang itu, bang ini. Saya udah tahu dia pasti ditolak duitnya. Ya, saya bilang jadi gimana sih? Mau pinjam berapa? Nggak gede sih 10M. Terus mana jaminannya ini untuk maaf? Yang ini nggak bisa. Ngoceh lagi, oh ya pada baik, Pak Gianto nggak ngomong-ngomong gimana nih? Ya, kok pinjam 10M, mulutnya langsung. Dia beli jadi. Yes. Jaminannya saya tanah kosong ya 50 miliar totalnya, pinjamnya cuma 10M. Iya nggak bisa ya bilang. Karena suaminya nggak boleh teken, ya nggak bisa. Ada ngoceh-ngoceh lagi, saya ngomongin macam-macam. Ya sudah aja, puji Tuhan lah. Mau tahu saya bilang puji Tuhan, udah jangan ngomong puji Tuhan, ya percuma aja, bayi beli. Terus, kita mau tahu siapa ibu ini? Aktivis gereja. Yang satu WL, satunya singa, tapi bukan gereja kita, gereja lain. Bisa jaga puji Tuhan ya. Kamu tinggal bang 10 miliar kalau dibeli, ngoceh-ngoceh. Saya tak kuyuanin, cek market ya. Nanti itu sudah mau 70 tahun. Ya, itu mesti mulutnya dijaga. Mulut cakong-cakong kita ya.
jadi panjang kan? Saya kalau ada gitu takut ini sama saya. Ngapain sih ngomong gitu? Masa kepala cabang diomongin kabeh, bebas aja. Sudah mau tahu? Tadi pagi saya dengar ibu ini stop apa ibu? Hati-hati. Mau kaya copot. Mulutnya landep. Saya tadi bilang sama staf saya, nanti siang kita tengokin ya ibu yang kemarin ngoceh-ngoceh, iya Pak. Tetap saya tetap saya tengokin, kan saya doain kok tutup. Hati-hati Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan buat kita semua, kalau hidupmu ingin disertai Tuhan, kalau hidupmu ingin Allah turut bekerja, stop komplain, jaga lidah kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan nyanyikan lagi sebuah lagu yang tadi, hidup ini adalah kesempatan. Nanti saya kembalikan kepada Pak Pendeta Stefanus. Karena saya mesti absen Bapak Ibu kantor. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia waktu yang Tuhan
Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih. Bapa, jangan tinggalkan aku. Selama ku hidup, Yesus hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa hidup kami berkenan atau tidak ditentukan oleh apa yang kami katakan. Oleh karena itu kami bersyukur sebelum kami melangkah untuk jalan hari yang baru. Berterima kasih buat kebenaran firman yang sudah mengingatkan kami Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini setiap kami yang ada di tempat ini, beri kekuatan buat kami supaya hari ini kami tidak berdiri dengan gagah dan kuat kami, tetapi ada kuasa Tuhan yang menyertai kami. Ya, benar. Sehingga apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kami, perkataan kami, tutur kata kami, tingkah langkah kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali urapi hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, berkati dalam setiap apapun yang dilakukan, diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini kami berdoa buat setiap nama-nama yang ada di Tofles ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Tuhan yang turun pagi hari ini siapapun mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus menjamah setiap hati mereka, ubahkan setiap hati mereka yang sakit, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang butuh keselamatan pagi hari ini, keselamatan terjadi dalam setiap hidup mereka. Anugerah-Mu yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami rindu juga keluarga siapapun yang ada di dalam Tolfres ini diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya pada pagi hari ini ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Oleh karena itu Tuhan puaskan kami dan kasih setia Tuhan, agar sepanjang hari ini kami bersorak-sorai. Teguhkan perbuatan tangan kami, apa yang kami akan kerjakan sepanjang hari ini dibuat Tuhan
berhasil adanya, sehingga lewat keberhasilan yang kami alami hari ini, kami boleh menjadi berkat untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Haleluya.